Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok ruang kolaborasi modul 3.3 dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu yang pertama, berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan murid, CGP akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Tujuan yang kedua yaitu CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Ruang kolaborasi modul 3.3 diskusi kelompok, kami kelompok 3 CGP Angkatan 10 Kabupaten Kediri. Tujuannya seperti yang disampaikan pada halaman LMS sebelumnya. Kemudian kelompok 3 kami ada saya Ahmad Badrus, kemudian Ibu Karina Cahya Adelia dan Ibu Uswatun Hasanah dengan fasilitator Ibu Niken Triana Rahayu dan Ibu Eka Sulistiawati selaku pengajar praktik dan Ibu Hartati Nurhadi Putri selaku pengajar praktik. Berikut adalah tahapan apa yang kami rencanakan terkait program yang telah kami sepakati. Yang pertama adalah jenis programnya, yang kedua tujuan kegiatan, alasan memilih program gelis pisan, kemudian gambaran program seperti apa, lingkungan yang menumbuh kembangkan, diagram Z, dampak positif, serta keterkaitan program dengan profil pelajar Pancasila. Nah, program yang kita ambil adalah gerakan literasi melalui pembiasaan, atau kita menyebutnya dengan akronim gelis pisan. Jenis program gelis pisan ini termasuk kurikuler. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa melalui penerapan budaya positif di sekolah, membangun kebiasaan literasi yang konsisten dan terintegrasi dalam rutinitas harian siswa. Kemudian tujuan dari kegiatan gelis pisan ini adalah meningkatkan keterampilan membaca dan menulis siswa dengan membangun kebiasaan literasi yang konsisten dalam rutinitas harian mereka. Program ini berfokus pada peningkatan minat siswa terhadap literasi dan kesiapan akademis mereka, serta mendukung pengembangan kognitif dan emosional melalui kegiatan yang relevan dan menarik. Selain itu, program ini bertujuan untuk menciptakan budaya literasi positif di sekolah, menjadikan literasi sebagai bagian integral dari pengalaman belajar dan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian, alasan memilih program gelis pisan adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sesuai dengan program pemerintah, yaitu Gerakan Literasi Nasional. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik yang mempunyai kemampuan literasi yang rendah. Berikutnya, gambaran program dari gelis pisan adalah program dilakukan setiap hari sebelum mengikuti kegiatan jam pelajaran pertama selama 15 menit dan dilakukan di dalam kelas atau pojok baca, serta biasanya dilakukan di luar kelas. Pada hari Rabu, peserta didik diminta untuk merangkum hasil bacaan mereka. Bagian ketiga, kegiatan literasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kelas rendah dan kelompok kelas tinggi. Kelas rendah diberikan kesempatan untuk dapat menceritakan kembali hasil dari program gelis pisan. Lalu untuk kelas tinggi diberikan kesempatan untuk dapat merangkum dan kemudian menyampaikan hasil dari program gelis pisan. Yang keempat, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengambil buku yang akan dibawa ke kelas, dan kegiatan pergantian buku ini dilakukan setiap 1 minggu sekali. Artinya, buku yang tertera di pojok baca adalah buku pilihan siswa sendiri. Berikutnya, siswa merangkum hasil literasi dan menuangkannya ke dalam jurnal literasi atau portofolio siswa agar tidak hilang dan mampu diingat. Berikutnya, kegiatan didampingi oleh guru pengajar yang mengajar di jam pertama. Setiap bulan, hasil literasi direkap oleh wali kelas. Ada lomba literasi di mana siswa menceritakan kembali hasil bacaan. Berikutnya, lomba memperebutkan kelas literasi. Setelah itu, 7 lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid pada program gelis pisan.
Yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Pada bagian apa dan bagaimana ini seperti tertera pada slide berikut ini. Program apanya adalah program tulis pisan, bagaimananya anak-anak memilih buku yang disukai dan ingin diketahui isinya, atau lebih sesuai dengan urutan program yang telah saya sampaikan sebelumnya. Saya akan langsung menindaklanjuti pada bagian mengapanya. Mengapa program ini? Yaitu karena anak-anak enjoy memilih buku-buku yang menarik dan banyak gambar-gambar yang disukai, sehingga memunculkan kreativitas imajinasi mereka dalam berkarya. Seperti saja saat menggambar sesuatu, karena memiliki referensi gambar-gambar dari yang mereka baca, anak-anak lebih senang saat memvisualisasikan. Berikutnya adalah lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif dan bijaksana. Apa dan bagaimana seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya. Alasan mengapa yaitu karena saat anak-anak berbagi buku bacaan dan saling bercerita apa yang telah diketahui akan menciptakan interaksi sosial yang positif dan saling mendukung satu sama lain. Pun juga bagaimana saat anak-anak saling bertanya dari apa yang belum diketahui atau menunjukkan hal baru dari apa yang diketahui. Berikutnya adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Apa dan bagaimana seperti yang saya sebutkan pada slide-slide sebelumnya. Mengapa? Alasannya adalah karena akan tampak keterampilan anak-anak saat menata ruang baca atau pojok baca sesuai harapan mereka. Selain itu juga mewujudkan rasa nyaman saat memilih buku serta mudah merapikannya kembali. Hal ini akan melatih jiwa tanggung jawab pada anak dan menyukai keteraturan. Lingkungan berikutnya yaitu lingkungan yang membuka wawasan murid. Apa dan bagaimana seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya. Alasannya mengapa adalah karena dengan baca buku sesuai kesukaannya akan membuka dan menambah wawasan yang anak-anak ingin ketahui. Berikutnya adalah lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Apa dan bagaimana seperti sebelumnya. Alasan mengapa adalah karena saat murid merangkum dan mempresentasikan hasil bacaan mereka akan tampak keaktifan dalam bertanya dan berdiskusi. Berikutnya adalah lingkungan yang melatih murid untuk menerima memahami kekuatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Apa dan bagaimana seperti pada slide sebelumnya. Alasannya mengapa adalah karena program ini melatih murid untuk terampil dalam membaca dan menulis dan kemudian mengkomunikasikannya. Hal ini ditunjukkan saat murid berani mempresentasikan hasil bacaan mereka. Berikutnya adalah lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Apa dan bagaimana seperti pada slide sebelumnya. Adapun alasan mengapa lingkungan ini adalah karena melalui program tulis pisan ketika murid mengalami kesulitan atau belum paham dari teks yang dibaca akan mencari tahu atau bertanya kepada teman ataupun guru untuk mendapatkan informasi yang belum diketahui tersebut. Kemudian diagram Z dari program tulis pisan. Untuk voice atau suara murid yaitu kegiatan literasi berasal dari aspirasi murid karena adanya keinginan dari mereka untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Dengan tahapan beberapa yaitu melibatkan murid dalam merencanakan dan mengkonsep pojok baca. Kemudian voice berupa mengajak murid dalam membuat kesepakatan selama proses tulis pisan. Voice berikutnya yaitu melibatkan murid dalam memberikan umpan balik selama proses program tulis pisan. Berikutnya memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya saat mereka ingin mengetahui lebih dari apa yang dibaca. Berikutnya pada diagram Z yaitu choice atau pilihan. Hal yang tampak yaitu sesuai dengan pilihan murid, mereka memilih buku dengan pilihan mereka yang dibaca. Setelah mengerjakan tugas dari guru sambil menunggu teman yang belum selesai mengerjakan. Berikutnya memberikan kesempatan murid untuk memilih bagaimana mereka akan menyampaikan atau menceritakan hasil bacaan mereka. Berikutnya didorong melalui memberikan kesempatan pada murid untuk mengelola peraturan selama program tulis pisan. Setelah itu memberikan kesempatan pada murid memilih buku yang mereka sukai.
Berikutnya pada diagram Z, wujud dari ownership atau kepemilikan yaitu lingkungan sekolah yang nyaman untuk kegiatan literasi dengan buku-buku bacaan yang variatif dan menarik minat siswa untuk menambah literasi dan wawasannya. Hal yang dapat didorong yaitu mengajak murid untuk mengatur pojok baca untuk program Gelis Pisan. Berikutnya memajang tulisan-tulisan murid dari hasil merangkum bacaan. Kemudian memberi kesempatan murid untuk menilai hasil tulisan mereka sendiri atau self-assessment. Berikutnya memperkenalkan murid untuk membawa sumber bacaan yang kemudian meminta mereka untuk berbagi informasi atau cerita. Kemudian membuat papan yang menampilkan judul-judul buku yang telah dibaca anak-anak. Berikutnya yaitu dampak positif dari program Gelis Pisan. Yang pertama tentu menambah wawasan, yang kedua memiliki kemampuan bernalar kritis, 3 meningkatkan fokus dan konsentrasi, 4 meningkatkan kreativitas dan imajinasi, 5 membentuk kebiasaan belajar mandiri, 6 menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi kepada diri murid, 7 meningkatkan keterampilan menulis yang baik. Berikut adalah keterkaitan dengan profil belajar Pancasila dari program Gelis Pisan. Yang pertama keterkaitan dengan aspek beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berupa yang pertama saat peserta didik menuntaskan setiap proses kreatif menulisnya dengan jujur dan bukan hasil dari menyontek teman lainnya. Yang kedua menjalankan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya memegang buku lalu langsung tuntas kegiatannya. Berikutnya yaitu mandiri, berupa menggunakan bahasa sendiri untuk mempresentasikan hasil bacaan yang dibaca tadi. Yang kedua memilih buku bacaan sesuai minat anak. Berikutnya keterkaitan dengan keberkebinekaan global. Yang pertama melalui aktivitas membaca siswa dapat memperluas pengetahuan, wawasan, dan keilmuan mereka. 2. Saat peserta didik bergotong royong dengan antar teman yang berbeda latar belakang baik agama maupun budaya dalam menuntaskan setiap peran yang diberikan. Berikutnya keterkaitan dengan bergotong royong, yaitu peserta didik mampu bekerja sama antar teman dalam menentukan target utama program gerakan literasi melalui pembiasaan atau Gelis Pisan. Berikutnya keterkaitan dengan kreatif, yaitu menyajikan cerita secara kreatif sesuai isi buku bacaan yang dibaca. Kemudian juga peserta didik mampu menciptakan sebuah karya yang berguna bagi literasi sekolah. Berikutnya keterkaitan dengan bernalar kritis, yaitu meningkatkan keterampilan refleksi dengan menuliskan hasil pemikiran dan pemahaman setelah membaca dalam jurnal literasi. Yang kedua, peserta didik mampu membuat laporan hasil pembacaan kritis dari setiap objek bacaan yang mereka pilih. Kesimpulannya yaitu program Gelis Pisan ini terkait dengan profil pelajar Pancasila melalui pengembangan karakter, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Siswa diajak untuk mengembangkan minat siswa dan ide-ide baru yang didapat dalam membaca buku. Demikianlah pemaparan dari saya, Ahmad Badrus, CGP Angkatan 10 dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.